setelah bayi lahir, setelah selesai IMD, bayi dipindahkan ke tempat yang rata dan hangat. Kalau nggak ada infant warmer, pokoknya tempat yang rata, terus pakai bohlam, pakai lampu, jaraknya dari bayi 60 cm. Kalau pakai bohlam, lampunya 60 watt. Udah gitu, setelah dipindahkan, kita keringkan bayi dari muka, badan, perut, kaki, sama punggung. Kita ganti selimutnya. Setelah kita ganti, kita timbang antropometri. Setelah dikeringkan dan ganti bedongnya, kita timbang sekaligus kita ukur panjangnya. Kita ukur beratnya, normalnya itu 2,5 kilo sampai 4 kg. Setelah ditimbang, kita ukur panjangnya, kepalanya sama ujung kakinya kita buat pas. Nggak bisa rontok dah. Panjang normalnya 45, panjang normal bayi 48 sampai 52 cm. Masih pengukuran antropometri, kita ukur kepala, lingkar kepala. Lingkar kepala normal bayi. Suboccipital, Brakmantika, ukuran normalnya 32 sampai 37 cm. Kemudian kita ke dada. Ukur. Ukuran normal dada, lingkar dada normalnya 30. Kepala sekitar 33 sampai 37. Kemudian kita ke perut. Untuk lingkar perut itu sesuai dengan berat badan bayinya, tapi dia biasanya lebih besar dari lingkar dada. Ukuran normalnya sekitar 34 sampai 37 cm. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik, dimulai setelah melakukan pemeriksaan antropometri, kita masuk ke pemeriksaan fisik, dimulai dari kepala. Kita lihat kepalanya ada sefal hematom atau tidak, kemudian ada kaput atau tidak. Kemudian kita lanjut ke mata, kita lihat skleranya, warna skleranya putih, terusnya konjungtivanya pink atau merah muda, kemudian dia strabismus atau tidak, sama ada perdarahan atau tidak. Kemudian kita lanjut ke hidung. Di hidung kita lihat ada ada pergerakan cuping hidung atau tidak. Kemudian ada pernafasan. Kemudian di hidung yang kita lihat ada pernafasan cuping hidung atau tidak. Kemudian ada pengeluaran atau sumbatan dari hidung atau tidak. Di mulut kita lihat ada palatoschisis. Kita lihat di bagian mulut kita lihat labiopalatoschisis dan juga labiopalatogenatoschisis ada atau tidak. Setelah itu kita ke telinga, kita lihat simetris atau tidak kanan kiri, kemudian menutup atau tidak, kemudian ada serumen atau tidak di lubang telinga. Kemudian juga kita lihat ada sumbatan atau pengeluaran dari telinga atau tidak. Untuk refleks, setelah refleks yang berada di mulut, yang 3 refleks tadi, swallowing, sucking, dan rooting, kemudian kita ke refleks moro. Bisa kita lakukan seperti ini, menggebrak atau menepuk seperti ini. Fungsinya untuk mengetahui apakah bayi memiliki refleks kaget, untuk mengetahui fungsi pendengarannya baik atau tidak.
Kemudian setelah itu kita lanjutkan menggendong bayi untuk melihat adanya tonic neck reflex. Kalau tonic neck reflexnya negatif, berarti dia ada fraktur ketika persalinan. Nah, kemudian kita angkat bayi untuk mengecek tonic neck reflex. Kalau kepala bayi ikut mengangkat, berarti dia tonic neck reflexnya positif. Kalau dia negatif, berarti dia ada fraktur di bagian leher ketika persalinan. Kemudian setelah kepala selesai, kita lihat bagian leher ada pembengkakan kelenjar atau tidak. Oke. Setelah dari kepala, kita lanjut ke bagian dada. Hal pertama yang kita lihat adanya retraksi dinding dada atau tidak. Kemudian kita lihat putingnya simetris atau tidak. Setelah itu kita periksa denyut nafas dulu ya. Kemudian kita periksa nafas. Kita dengarkan bunyi nafasnya, ada wheezing dan rongki atau tidak. Kalau wheezing itu seperti ngik-ngik, kemudian kalau rongki itu dia seperti batuk, seperti batuk berdahak. Untuk frekuensinya 40 sampai frekuensi normal 40 sampai 60 kali per menit. Setelah pernafasan kita lanjut ke bunyi jantung. Frekuensi normalnya 120 sampai 160 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian kita dengarkan juga di bunyi jantungnya. Bunyi jantung yang normal itu 1-2 murni, lup-dup. Nah, itu aja kan. Kemudian di abdomen kita lihat ada omfalokel atau infeksi pada tali pusat atau tidak. Kemudian turgor pada kulit perut, dan juga kita periksa bayi kembung atau tidak dengan pemeriksaan perkusi. Selanjutnya kita periksa punggung, ada spina bifida atau tidak. Kemudian tulang belakangnya lurus atau tidak. Setelah bagian tubuh atas selesai, kita periksa tangan. Kita lihat ada polidaktil atau sindaktil atau tidak. Kemudian juga kita coba refleks genggamnya. Gimana? Kita coba refleksnya yang bernama palmar grasp. Untuk laki-laki kita lihat testisnya sudah turun ke skrotum atau belum, kanan dan kiri. Kemudian juga kita lihat lubang penisnya, dia ada di tengah atau tidak, atau tidak di tengah. Yang benar. Kalau posisi lubang penis bilateral atau tidak berada di tengah, itu bernama hiposfagia dan harus dioperasi. Kemudian kita lanjut memeriksa keadaan anus. Anusnya berlubang atau tidak. Oke. Yang terakhir kita ke kaki. Kita lihat ada polidaktil atau sindaktil atau tidak. Kemudian juga kita coba refleks Babinski. Setelah pemeriksaan fisik selesai, kita beri bayi salut mata kanan dan kiri. Kemudian kita suntik Vitka 2 mili di bagian. Dilihat dulu neoka atau vitamin. Untuk vitamin K-nya di sini sedia ada neoka 2 mg per mili. Berarti yang kita butuhkan itu 0,5 mili untuk bayi aterem dan 0,25 mili untuk bayi preterem. Kemudian kita gunakan spuit yang 1 mili kemudian kita suntikan di bagian paha kiri bilateral. Setelah selesai 1 jam kemudian baru kita suntikan HB0.